Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini saya akan membahas gudang dengan bentangan 22 meter dengan tinggi kolom 6 meter. Ini gudang dari customer saya dari Lumajang. Untuk pemilihan material direkomendasikan langsung dari customer saya, jadi saya cuma jasa desain gambar plus gambar kerjanya. Semua material sudah dipilih oleh customer saya. Ngomong-ngomong, untuk gudang ini lagi rame-ramenya karena investasi gudang sangat menjanjikan. Di kota-kota besar harga sewa gudang atau kontrak gudang setahun bisa 100 juta lebih untuk per tahun, rata-rata di kota-kota besar gitu. Jadi untuk investasi gudang ini sangat-sangat menjanjikan sekali, apalagi nilai properti semakin tahun tambah naik. Di sini saya akan kasih tutorial cara erection, setelah itu pembahasan material. Jadi material ini sudah dipilih oleh owner sendiri, customer saya, material apa aja yang digunakan. Jadi saya cuma gambar kerja. Oke, kita mulai. Pertama-tama denah. Kita bisa lihat di sini bentangan as ke as 22 meter. Rencana gudang ini panjangnya 36 meter dengan jarak antar kolom 6 meter. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk konsep ini jadi gudang tumbuh. Jadi pembangunannya bertahap, jadi per tiap section itu bertahap, jadi menyesuaikan dana yang ada, informasinya. Jadi kita bisa menghemat uang atau menyesuaikan dana yang kita punya dengan tanah yang tersedia. Jadi kita nggak perlu langsung kita bangun semua, bertahap juga bisa. Seperti contohnya seperti saya review ini yang dikerjakan untuk plong 6 meter. Jadi bentangan 22, jarak antar 6 meter. Jadi ini yang dibangun. Ntar kalau ada uang dibangun selanjutnya sampai 36 meter. Bisa juga sih konsep ini untuk menyesuaikan dana yang ada. Material kolom kita pakai WF 250, tinggi 6 meter. Jadi cara erectionnya sendiri sangat-sangat mudah kalau di lapangan. Jadi kita erection kolom terlebih dahulu seperti ini. Kita erection kolom terlebih dahulu. Kolom sendiri pakai WF 250 dengan pelandes tebal 12 mili. Penggunaan angkur, ada tiap titik kolom ada 6 angkur. Bisa pakai angkur M16 atau M19. Panjang angkur sendiri bisa 70 cm, belum tekukan 10 cm. Pertama-tama kita bangun dulu kolomnya, kita berdirikan dulu seperti gambar contoh. Tahap-tahap untuk erection di lapangan seperti ini. Kolom terlebih dahulu. Setelah kolom berdiri, yang kita lakukan yaitu dengan memasang balok.
Material balok menggunakan WF 200 dengan plat yang digunakan plat 10. Bisa kita lihat di sini. Kita pasang balok dulu. Balok pakai WF 200. Desain balok seperti ini. Nanti saya jelaskan detailnya di tiap-tiap bagiannya. Terlebih dahulu, setelah kolom naik, balok kita pasang sisi sebelah kiri juga. Rencana gudang ini rencana gudang tertutup, jadi bukan gudang terbuka konsepnya. Setelah balok berdiri, yang kita lakukan dengan mendirikan kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri kita pakai WF 250. Kuda-kuda pakai WF 250. Setelah itu kuda-kuda berikutnya sudah pasang. Jadi sistemnya erection di lapangan, pendirian gudang ini dari kolom dulu kita berdirikan, setelah itu balok kita pasang, setelah itu selanjutnya kita pasang namanya kuda-kuda berikutnya. Setelah ini terpasang semua, kita kunci dengan ikatan CNT. Kita cari profil CNT, kita ikat, nggak perlu untuk semua, tapi untuk ini saya kasih semua CNT-nya. CNT kita pasang. Untuk pengunci struktur supaya lebih kaku, CNP sendiri kita pakai CNP 125 tebal 3 standar JIS. Jadi kalau di pasaran itu CNP itu banyak macamnya, ada yang asli, ada yang banci. Jadi ada yang standar SNI, ada standar JIS. Jadi itu dibedakan dari bahan bagus serta bentuk dari CNP sendiri. Kalau biasanya yang banci itu tekukan C-nya itu nggak sempurna C. Oke, kita pasang CNP-nya tahap berikutnya.
sebagai ikatan struktur. Oke, sudah terpasang. Sosoran kiri kanan kita pakai material WF 250, bisa pakai WF 200 bisa. Kalau yang di sini saya pakai WF 250. Panjang sosoran 1 meter. Part penutupnya pakai part joinnya pakai part tebel 10. Kita pasang di sini. Inilah tahap-tahap erection kalau di lapangan. Biasanya pemasangan sosoran ini dilangsung sama pemasangan kolom, biar tidak kerja 2 kali. Langsung dijoin saat kolom di bawah, langsung dinaikkan. Jadi siapa bilang buat gudang itu butuh dana yang besar. Kalau kita bangunnya per section atau per tahap, dananya tidak terlalu besar. Kita bisa lihat di sini untuk kolom sendiri 6 meter, sedangkan material baja di pasaran 12 meter cuma 2 batang. Untuk kuda-kuda ini saya bikin 1 batang, 1 batang, 4 batang. Jadi untuk ada 6 batang. Material yang digunakan belum hitungan plat. Setelah ini semua sudah terpasang, kita pasang tristang pengaku antara Goting CNP 125 ini. Biasanya pakai besi 12 bisa. Biasanya rata-rata buat sendiri. Untuk pengakunya oke. Untuk pengakunya kita pasang tristang pakai M12 cukup, besi beton. Setelah tristang terpasang seperti ini, baru kita pemasangan ikatan angin. Ikatan angin kita pakai besi beton M16 dengan jarum keras ukuran M16 juga. Jadi untuk tiap section ini, satu plong ini butuh 4 jarum keras. Coba 1, 2, 3, 4. Kalau untuk 2 sisi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk material jarum keras sendiri. Oh ya, sistem baut sendiri kita pakai baut M16 5/8, panjang 5 cm, 2,5 inch cukup.
Simple, sudah jadi. Gudang untuk satu section. Tinggal kita tambah sosoran. Pasang sosoran depan. Setelah dipasang sosoran belakang, oke, selesai. Selesai. Simpel, mudah, dan hemat dia. Untuk kalau untuk menambah lagi bangunan setelah ada dana, tinggal kita copot ini aja, sosoran belakang kita copot, tinggal kita sambung lagi section berikutnya. Jadi siapa bilang buat gudang mahal? Jadi pembuatan gudang bisa disesuaikan dengan dana yang kita punya. Apalagi invest gudang saat ini sangat-sangat menjanjikan sekali. Bayangkan untuk daerah-daerah besar itu sewa gudang di kota-kota besar itu lebih dari 100 juta per tahun. Itu pun harus 2 tahun. Oke, untuk pembangunan berikutnya tinggal kita tarik ke belakang aja. Derajat gudang ini kita pakai derajat kemiringan 21 meter. 21 meter, 21 derajat. Jadi untuk ke belakangnya tinggal kita tarik, kalau kita mau ada rencana mau lagi kita bikin lagi. Tapi jangan lupa untuk derajatnya harus diingat, derajatnya 21. Ntar untuk next pembangunannya harus pakai derajat 21 supaya kemiringannya mengikuti sama bangunan yang ada di depan. Ada dana lagi, tinggal bangun lagi belakang. Jadi jangan bilang bikin gudang itu mahal, enggak.
begitu dan seterusnya. Jadi ini gudang tertutup, ntar ke depannya di bagian depan ini kasih kolom ekstra untuk penataan tembok, bisa dari baja juga bisa dari beton untuk kolom ekstra depan. Begitu kira-kira. Oke, saya akan lanjut ke detailnya. Jadi jasa gambar saya ini menjelaskan lebih detail tiga dimensi. Jadi saya kalau ada customer, saya kasih softwarenya biar bisa Bapak buka di rumah. Kalau untuk owner, kalau untuk para pemborong atau kontraktor atau subkontraktor, biasanya ini bisa dipakai buat gambar kerja serta untuk presentasi ke owner. Jadi jangan takut sekarang nggak bisa gambar. Kalau Bapak menambahkan gambar dalam penawaran harga akan menjadikan nilai lebih. Seperti ini kira-kira. Oke, kita akan bahas detail-detailnya. Kita di sini detail kuda-kuda dulu. Jadi kita pakai derajat 21 derajat, mal yang 21 derajat. Saya juga akan buatkan mal. Ini ntar bisa Bapak bikin dari plat. Kalau saya sarankan platnya yang lebih tebal. Nah, ini mal derajatan untuk derajat 21. Derajat 21 derajat. Lebar 250. Mal ini berfungsi untuk saat kita pemotongan material WF, pemotongan bajanya sendiri. Seperti ini. Jadi pemotongannya ini zigzag. Ini potong seperti ini, yang sisi sini potong seperti ini dengan derajatan 21. Panjang WF-nya sendiri setelah Bapak potong derajatannya itu bisa kita tarik sebesar 11 meter 62 cm. Besar 62 cm. Ntar kita tarik juga di sini, kita tarik juga. Coba kita tarik. Sama. Hanya 0,0 mili. Jadi untuk kita tarik panjang segini, ntar kita cocokkan dengan mal apa sesuai, atau kalau nggak sesuai mal berarti ada salah pengukuran. Jadi ukuran ini ketemu setelah kita pakai derajat 21, bentangan 22, serta penggunaan plat 12 mili kiri kanan, atas bawah. Jadi ketemu segini. Jadi ini ukuran bersih WF-nya, belum penambahan plat tebal 12. Stiffener juga saya pakai stiffener untuk pengaku material kuda-kuda. Oke, sebentar ada WA masuk. Bebas nomor itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk sliver sendiri pakai plat 8 mili, kita sesuaikan sama tebal material WF 250, jarak 2 meter.
kupingan sendiri kita pakai plat 6. Jadi ini perbagiannya setelah dari bentuk seperti ini kita pecah. Jadi bentuk seperti ini kita pecah jadi seperti ini. Oke. Potongan harus sesuai derajat. Bagian sisi atas, sisi ini dihitung apakah sesuai. Oke. Mungkin ada, kalau di pasaran itu ada yang WF-nya pasti kurang dari 250, cuman tuh kurangnya hitungan mili aja, jadi nggak masalah. Plat pakai 12, kita bisa lihat plat kopelnya ini pakai tebal 12 mili. Jumlah baut yang kita pakai ada 12 baut. Jaraknya di sini 30, 65, 30. Jadi lebar WF 250 itu 12,5 lebarnya. Beda sama Habim. Kalau Habim itu modelnya kalau WF 200 ya 200 kali 200 persegi. Kalau WF ini persegi panjang. Jaraknya, sedangkan yang ini plat potongan bisa digunakan dari plat potongan WF, plat kopel kelean kalau orang di lapangan bilang kelean. Oke, jarak ininya kupingan gordeng, kalau saya standar saya maksimal 1,2. Jadi untuk menyepadankan supaya nggak bingung bikin ristangnya, saya bagi ini ketemu 11,47 kalau nggak salah. Nah, 11,47. Yes. 11,47. Jadi mesti saya bagi, karena ntar biar nggak bingung pembuatan ristangnya, biar serasi semua. 11,47. Kalau saya standar saya 1,2. Ada juga yang pakai 1,5, nggak masalah kalau. Karena kenapa saya pilih 1,2, supaya pemasangan atap sendiri itu tidak menyulitkan para pekerja. Karena kan jangkauan kaki-kaki para karyawan itu kan untuk 1,5 itu sangat berbahaya sekali, utamakanlah safety-nya juga. Ini yang bagian bawah. Oke, kita bahas di balok. Balok sendiri pakai F200, plat pakai 10 mili. Simple biasa, bisa kita lihat di sini penampakannya. Pakai 10 baut M1658, panjang 2,5 inch. Oke, seperti ini. Di sini kalau sini jarak saya pakai jarak 20 cm, 2 cm, 2 cm tengah 6 cm. Lebar dari plat sendiri 100 karena menyesuaikan badan WF 200. Oke, sosoran. Jadi jasa gambar ini kalau owner minta untuk uji struktur juga bisa, tapi biayanya beda lagi sama jasa gambar. Itu kalau uji kekuatan struktur itu biasanya saya kasih waktu 14 hari kerja, Sabtu Minggu nggak dihitung. Itu ntar keluar semua laporan uji kekuatan strukturnya dan menggunakan SOP 2000. Oke. Di
di sini ada material pagar. Pagar simple, pagar geser, tinggi 5 meter. Material juga pakai ulu 44, tebal 4. Platnya menyesuaikan, bisa pakai plat 3 mili. Sistem geser, simple. Oke, terima kasih sudah datang di channel YouTube saya. Semoga membantu. Oh, ada masuk lagi. Oke, terima kasih, saya akhiri. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin kedepannya saya akan beri giveaway gratis gambar. Tapi untuk next. Terima kasih ya. Assalamualaikum.